Di segmen Cerdas Finansial Syariah kali ini, kita akan mengupas tema terkait belanja lebaran tanpa riba. Nah, memang momentum lebaran ini telah menjadi agenda, di mana biasanya kan masyarakat ini menjadi lebih konsumtif ya. Jadi kebutuhan pangan, sandang, maupun juga papan ini biasanya cenderung naik gitu menjelang hari raya, agar hari rayanya juga bisa paripurna begitu. Nah, tampaknya hal ini juga telah menjadi tradisi ya, dan terus berulang setiap tahunnya. Padahal perilaku konsumtif ini juga tentunya perlu mendapat perhatian supaya kantong tetap aman dan juga kebutuhan pun tetap terpenuhi. Nah, untuk itu seperti apa sih sebetulnya strategi yang tepat untuk mengatur belanja lebaran dan bagaimana belanja lebaran tanpa riba? Dan untuk menggalinya lebih dalam, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber Head of Card Business Group dari Bank Syariah Indonesia, Rima Dwi Permatasari. Halo Mbak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Iya, sehat-sehat selalu ya Mbak ya. Oke, kita langsung saja Mbak, terkait dengan temanya adalah belanja lebaran tanpa riba. Karena memang sudah menjadi tradisi ya Mbak ya, tampaknya menjelang lebaran Idul Fitri ini biasanya belanja pun meningkat begitu ya, karena ingin semuanya serba paripurna nih di hari raya begitu kan, dari segi penampilan, kemudian juga makanan yang ada di rumah, sehingga akhirnya konsumsinya ini juga semakin meningkat. Nah, sebetulnya seperti apa sih Mbak untuk tren dari lifestyle ataupun juga tren konsumsi masyarakat menjelang hari raya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih, atas pertanyaannya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, kalau, muslim di dunia itu memiliki 2 hari raya besar, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Particularly untuk, Idul Fitri, ada 1 bulan penuh kemuliaan yang namanya Ramadan, di mana umat muslim itu berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Nah, kalau terkait dengan spending behavior atau lifestyle, spending ya di dalam masyarakat Indonesia terkait dengan Idul Fitri, ini kalau kita lihat malahan terjadi perubahan spending behavior itu sebelum Ramadan mulai. Jadi kalau kita lihat sebelum Ramadan mulai itu spending behavior-nya itu berubah, di mana ada peningkatan konsumsi, fashion sebesar 47% dan peningkatan konsumsi kebutuhan rumah tangga sebesar 18%. Jadi memang spending behavior-nya berubah nih, dan meningkat ya dari sisi, pembelanjaan masyarakat di Indonesia sebelum hari raya itu mulai, malah sebelum sebelum Ramadan mulai itu sudah mulai berubah. Oke Mbak. Nah tapi kalau misalnya kita lihat di tahun ini kan memang, cukup berbeda begitu ya sama seperti tahun lalu di mana ada pandemi COVID-19 sehingga akhirnya memang, keperluan-keperluan untuk mudik ini juga ditahan begitu. Nah tapi seperti apa ini akhirnya mempengaruhi tren belanja masyarakat menjelang lebaran di kala pandemi seperti ini? Iya, jadi memang semenjak tahun lalu, ketika pandemi itu, ada ya, eee, tren konsumsi masyarakat itu berubah dari offline menjadi online. Kalau mau dilihat dari Hasanahkar sendiri ya, transaksi e-commerce itu naik sampai 76% gitu ya. Lalu kemudian diikuti dari belanja communication, ya belanja untuk komunikasi itu lebih dari 50% dan groceries yang sifatnya online itu juga naik lumayan tajam. Jadi kalau dilihat dari sini terlihat bahwa memang, tren belanja memang belum pulih 100% dari sebelum pandemi, tapi setiap bulannya itu meningkat. Berarti ada kepercayaan, ada trust ya di masyarakat untuk berbelanja kembali dan itu dilihat dari peningkatan-peningkatan belanja belanja online tersebut. Di e-commerce-nya luar biasa naik sampai 76% gitu dibandingkan Oke, dengan artinya sebelum pandemi. oke, ini artinya dengan kata lain mau lagi pandemi, mau tidak pandemi, sebenarnya mau belanja, belanja aja begitu, tetap jalan begitu ya. Tapi memang mungkin caranya saja yang berbeda. Nah, tapi, karena tadi belanjanya tetap jalan aja, sebetulnya ada nggak sih Mbak tips and trick begitu untuk mengatur belanja di hari raya, supaya ini kantong tidak jebol begitu? Oke, jadi sebenarnya agama Islam itu sudah mengatur ya, sudah mengatur bagaimana seseorang itu harusnya spending. Salah satunya di Al-Furqan ayat 67 disebutkan bahwa, buat mereka yang ingin berbelanja atau
membelanjakan hartanya, asal tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Nah, itu sebenarnya yang mendasari atau menjadi benang merah kalau boleh dianalogikan dengan produk BSI Hasanah Card ya, BSI Hasanah Card, di mana benang merahnya adalah itu, mindful spending. Jadi mindful spending itu merupakan sesuatu yang kita sosialisasikan ke masyarakat. Kalau misalnya boleh kita analogikan kembali kepada produk BSI, yaitu BSI Hasanah Card, kami memiliki program dan fitur yang tidak hanya mengatur konsumtif, tapi juga yang sifatnya solutif. Contohnya begini, kalau misalnya mau belanja, harus apa dulu nih? Oh, harus bayar tagihan dulu. Kita punya tuh yang namanya fitur program Smart Bill. Atau sebelum kita belanja, oh harus sedekah dulu ya. Kita sisihkan dulu untuk sedekah. Kita ada fitur yang namanya Smart Sodako. Jadi otomatis dengan beberapa hal yang tadi kita sebutkan, belanja atau sifatnya itu berlebih-lebihan itu akan terjaga, gitu. akan lebih dalam koridornya, gitu. Karena sebenarnya belanja itu boleh, konsumsi itu is very healthy healthy behavior, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Oke, belanja boleh asal jangan berlebihan ataupun juga harus mindful spending begitu ya Mbak. Nah tapi karena biasanya kan orang ini juga belanja sering menggunakan kartu kredit begitu karena memang untuk cash flow-nya sendiri agar tidak bengkak di awal. Nah tapi mungkin juga beberapa untuk menggunakan kartu kredit ini juga enggan karena bunga dan juga riba. Padahal sebetulnya juga kita ketahui ada yang namanya Hasanah Card begitu ya, kartu kredit syariah. Nah tapi mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, seperti apa sih sebetulnya perbedaan antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional? Baik, jadi kenalan dulu ya sama BSI Hasanah Card. BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan atau kartu kredit berbasis syariah, satu-satunya yang dimiliki oleh BSI saat ini di dunia industri kartu kredit, yang dikeluarkan oleh Bank Umum Syariah. Jadi secara prinsip perbedaannya adalah kartu BSI Hasanah Card ini memiliki akad-akad syariah, yaitu didasari oleh 3 akad utama, akad ijaroh, yaitu akad sewa, lalu akad kafalah, yaitu penjamin, lalu akad qard, yaitu akad pinjam. Jadi BSI Hasanah Card ini didasari oleh Fatwa DSN tahun 2006 nomor 54, di mana penggunaan dari kartu kredit ini itu memiliki keunikan tersendiri. Contohnya, BSI Hasanah Card hanya dapat dilakukan atau digunakan di merchant yang halal. Jadi kalau di merchant non halal tidak dapat digunakan. Lalu kemudian BSI Hasanah Card memiliki fitur-fitur yang tadi saya sebutkan tadi ya, yang sifatnya mendukung halal ekosistem, yaitu ada beberapa fitur. Lalu kemudian tidak ada denda keterlambatan, tidak ada denda over limit, dan tidak berbasis bunga. Tapi basisnya adalah akad sewa, yaitu akad ijaroh. Gitu. Oke, nah kemudian karena tidak menggunakan sistem bunga begitu seperti kartu kredit konvensional, kemudian biaya-biaya apa saja sih yang perlu diperhatikan bagi para pengguna BSI Hasanah Card? Oke, jadi kalau misalnya karena tidak bunga berbunga, berarti kan akadnya adalah akad sewa, yaitu akad ijaroh. Akad sewa itu kami translatekan dalam bentuk annual fee dan monthly fee. Jadi kalau misalnya nasabah atau cardholder BSI Hasanah Card memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan dan biaya bulanan. Nah, khusus untuk biaya bulanan, apabila nasabah tidak mempergunakan kartu, maka kami akan mengeliminir biaya bulanan tersebut sehingga nasabah juga aman dan nyaman mempergunakan BSI Hasanah Card tersebut. Oke, kemudian kalau dari target-target pembiayaan untuk BSI Hasanah Card ini sendiri, ditujukan kepada apa saja sih Mbak? Kemudian juga adakah memang tempat-tempat yang tidak bisa digunakan begitu oleh BSI Hasanah Card? Ya, jadi sebenarnya BSI Hasanah Card ini merupakan solusi transaksi hijrah hasanah kami sebutnya, khususnya untuk umat muslim, tapi dapat juga digunakan untuk masyarakat luas yang memang mencari solusi kartu kredit berbasis yang syariah. Karena memiliki uniqueness tadi,
beberapa merchant yang tidak dapat ditransaksikan misalnya, gambling, lalu kemudian atau kasino ya, lalu kemudian, pub atau diskotik atau hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, otomatis kartu ini akan tertolak. Jadi, solusi inilah yang kita coba tawarkan ke masyarakat dan alhamdulillah sampai saat ini ada sekitar 400.000 cardholder, pengguna BSI Hasanah Card yang dapat menikmati layanan, program, dan fitur dari Hasanah Card. Oke, kemudian tadi selain fitur-fitur yang juga tadi sudah disebutkan di awal begitu, sebetulnya keunggulan dari BSI Hasanah Card ini ketimbang kartu kredit lainnya itu seperti apa sih Mbak? Kemudian juga mungkin sekalian untuk menutup dialog kita kali ya, ini pertanyaan terakhir juga, tips bijak menggunakan kartu kredit ataupun juga pembiayaan syariah ini seperti apa? Iya, jadi, karena kan saat ini kartu kredit itu bukan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan ya dari kegiatan masyarakat, di Indonesia pada umumnya. Dan banyak juga yang masyarakat yang mencoba mencari solusi sebenarnya ada nggak sih kartu kredit yang sifatnya berbasis syariah. Dengan adanya Hasanah Card ini kami harapkan dapat menjadi solusi partner transaksi hijrah hasanah, di mana masyarakat dapat mempergunakan fungsi kartu kredit sebagaimana kartu kredit pada umumnya, dapat ditransaksikan di seluruh dunia karena kita, sesuai dengan, merchant yang ada, lalu kemudian tetapi basisnya prinsipnya syariah. Salah satu keunggulannya adalah tidak ada diberlakukannya denda keterlambatan. Lalu kemudian specifically juga tidak dapat digunakan di merchant-merchant yang, non halal. Sehingga, untuk pembelanjaan, terkait dengan BSI Hasanah Card ini, masyarakat akan dapat lebih nyaman, mudah, aman, dan yakin ya insya Allah bahwa transaksinya itu menjadi transaksi yang hasanah dan memberikan maslahat untuk pengguna atau cardholder-nya. Begitu, Mbak. Ya, sesuai dengan namanya transaksi yang hasanah ya Mbak ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Rima Dwi Permatasari, Head of Card Business Group dari Bank Syariah Indonesia, BSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.